Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Oh iya, ibu mau tanya, kalian kan sekarang udah kelas 5 nih. Itu wajib dong menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Siapa di sini yang sholat subuh? Sholat subuh itu sangat baik dan sangat bagus ya anak-anak. Selain untuk kita mendapatkan pahala, di situ juga kita akan dimudahkan segalanya, dan di situ juga kita bisa belajar subuh itu juga sangat bagus ya anak-anak. Itu otak kita akan terbuka dengan baik. Dan tak lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Kalau udah kelas 5 kan pasti udah bisa mengurus diri sendiri, udah bisa mandiri tanpa harus ada bantuan orang tua kan? Atau siapa di sini yang masih dibantu oleh orang tuanya, angkat tangan. Ya, Ibu akan Oh ya, di sini hari ini kita akan belajar SKI. Siapa yang tahu dan siapa yang sudah belajar tadi malam? Kalau sudah belajar tadi malam pasti tentunya tahu materi apa yang hari ini Ibu akan jelaskan ke kalian. Ya, materi hari ini yaitu peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Ibu harap ketika Ibu menjelaskan di depan, tidak ada yang bermain di belakang. Ibu harap kalian semuanya menyimak dan mendengarkan dengan baik. Ya anak-anak, Ibu akan langsung masuk untuk penjelasan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya, peristiwa akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Setelah Fathul Mekah, kaum Muslim semakin bertambah banyak dan kuat. Islam semakin meluas ke seluruh Jazirah Arab, hingga semua suku yang ada di Jazirah Arab saat ini telah menerima agama Islam. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji. Mendengar niat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, banyak kaum Muslim yang menyatakan diri ingin bergabung dengan beliau. Pada tanggal 25 Zulkaidah tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama lebih dari 90.000 kaum Muslim berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika dalam perjalanan menuju Mekah, kaum Muslim semakin bertambah banyak. Menurut riwayat, jumlah mereka mencapai hingga kurang dari 124.000 orang, baik yang berjalan kaki maupun yang mengendarai unta. Pelaksanaan haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kemudian menjadi pedoman kaum Muslim dalam melaksanakan atau dalam menjalankan ibadah haji, menjalankan manasik haji. Ibadah haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ibadah haji yang terakhir yang beliau laksanakan tidak lama setelah beliau menunaikan ibadah haji itu. Beliau wafat sehingga ibadah haji ini dinamakan haji wadah atau haji perpisahan. Perpisahan beliau dengan para sahabat, perpisahan beliau dengan dengan umatnya yang tercinta, perpisahan beliau dengan umat manusia yang senantiasa beliau perjuangkan keselamatannya. Bagaimanakah cara ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ihram sejak di Dzul Hulaifah. Setelah sholat zuhur dan asar,
beliau mengkasarkan dua sholat tersebut. Beliau membaca talbiyah untuk menunaikan haji dan umroh. Kemudian beliau keluar mengendarai untanya yang bernama Al-Qaswa sambil mengucap talbiyah terus-menerus hingga mendekati Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah dan bermalam di Dhul-Huwaifah. Setelah sholat subuh dan mandi, beliau memasuki Mekah. Beliau menempuh perjalanan itu selama 8 malam. Setelah di Mekah, beliau langsung memasuki Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf, lalu melakukan sya'i antara Syafa dan Marwah tanpa bertahalul karena beliau melakukan haji qiran atau haji dan umroh. Kemudian beliau menetap di Al-Hijun, yaitu suatu daratan tinggi di Mekah. Beliau tidak melakukan tawaf kecuali tawaf untuk haji. Pada tanggal 8 Zulhijrah, yaitu hari Tarwiyah, beliau menuju Mina dan sholat zuhur hingga subuh di sana. Ketika matahari tergelincir, beliau berangkat ke Arafah. Setibanya di Arafah, beliau memasuki tenda yang telah dipersiapkan dan wukuf di Arafah. Di Arafah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya di depan 124.000 umat Islam yang kemudian disebut sebagai khutbah wada. Selesai khutbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur di sana. Pada hari-hari tasyrik, beliau berada di Mina untuk melaksanakan manasik yang lain, mengajarkan syariat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 13 Zulhijrah, beliau meninggalkan Mina dan kembali ke Ka'bah untuk tawaf wada. Setelah melaksanakan seluruh manasik haji, beliau berserta kaum muslimin kembali ke Madinah. Yang B. Khutbah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam haji wada dan wahyu terakhir. Ketika di Arafah menjelang waktu zuhur, beliau meminta disiapkan untuknya yang bernama Al-Qaswa. Beliau menaiki untanya dan menuju kaum muslimin yang sedang berkumpul di lembah Arafah. Dari atas untanya itu, beliau memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Pidato Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan khutbah terakhir, maka pidato itu kemudian dikenal dengan sebutan khutbah wada. Adapun isi pidato pada khutbah wada itu antaranya, hai manusia, dengarkanlah apa yang akan kukatakan. Mungkin setelah tahun ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Hai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci, sebagaimana sucinya hari dan bulan sekarang ini di negeri kalian ini. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini. Aku tinggalkan 2 pustakaan untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Pasti kalian akan selamat. Tunaikanlah ibadah haji dan taatilah pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga.
Pada bagian lain, beliau berkata, "Wahai manusia, janganlah kamu berlaku kasar terhadap wanita. Janganlah kamu Janganlah kamu sekalian menuntut balas terhadap kekejaman zaman zahiliyah. Janganlah kamu mengambil keuntungan dari uang yang kamu pinjamkan, dan janganlah kamu kembali menjadi kafir sepeninggalanku nanti. Sesungguhnya seorang muslim dan muslim yang lain itu bersaudara. Oleh karena itu, haram seseorang mengambil harta saudaranya kecuali dengan jalan yang baik dan ikhlas. Jalan yang baik, benar, dan ikhlas. Kamu semua adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Demikianlah sebagian kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Haji Wadah. Saat itu ribuan kaum muslimin berkumpul di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Kalimat-kalimat yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditirukan dengan suara yang sangat keras oleh Rabi bin Umayyah bin Halaf agar terdengar oleh semua jamaah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya, turunlah wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam sebagai agamaku." Quran surat Al-Maidah ayat 5.3. Ketika mendengar ayat itu, banyak orang bergembira, tetapi ada pula di antara mereka yang menangis terharu. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sahabat lain bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq mengapa ia menangis, dia menjawab bahwa itu adalah wahyu terakhir, pertanda bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai tugasnya dan beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kaum muslimin akan terpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai khutbah, Bilal diminta mengumandangkan azan dan iqomah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat zuhur berjamaah. Kemudian Bilal diminta mengumandangkan iqomah lagi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat asar berjamaah. Materi yang terakhir yaitu C. Menjelang detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu terakhir turun, umat Islam sudah merasakan bahwa tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berakhir. Hal ini membuat khawatir kalangan umat Muslim karena akan kehilangan pemimpin yang sangat mereka cintai. Mereka merasakan bahwa tidak lama lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhir bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pemakaman seorang Muslim di Baqi, yaitu perkuburan Muslim di Madinah. Dalam perjalanan pulang setelah takziah, beliau merasakan sakit kepala dan demam. Sejak itu beliau sakit demam selama 13 hari. Namun demikian, selama 11 hari dalam keadaan sakit, beliau masih menjadi imam sholat berjamaah di masjid. Semakin hari sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Beliau mengalami demam tinggi. Namun dalam keadaan sakit seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memikirkan kaum muslimin dengan sering bertanya tentang keadaan kaum muslimin. Ketika memasuki hari ke-11 semenjak sakit, beliau tidak sanggup mengimami sholat berjamaah. Waktu itu sudah masuk
waktu Isya, beliau hendak ke masjid tetapi beliau tidak mampu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Abu Bakar As-Siddiq mengimami sholat berjamaah di masjid. Sejak saat itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta sampai beberapa kali agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk orang lain untuk menjadi imam selain ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Namun permintaan itu selalu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak, sekian dari penjelasan dari ibu harap kalian mengerti dan kalian simak dengan baik. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk merangkum kembali cerita riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir sebelum beliau wafat. Ibu akan kembali bertanya kepada kalian. Karena waktu kita sudah habis, ibu pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian kalian ya anak-anak. Ibu harap kalian belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak-anak bangsa yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.